Assalamualaikum anak-anak ibu, semangat pagi. Apa kabarnya nih semua anak-anak ibu? Sebelum memasuki pembelajaran, perkenalkan nama Ibu Nining Kurike Rosadi. Di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang seni musik. Tapi di sini juga Ibu akan membahas tentang alat musik, yaitu ada vokal, ada pianika, dan ada recorder. Sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau nanya dulu nih, anak-anak semua udah pada tahu belum apa itu vokal? Ada yang tahu? Kalau gak ada yang tahu, baik, Ibu di sini akan menjelaskan pengertian vokal. Kata vokal berasal dari bahasa Latin yaitu vocalis, yang berarti berbicara. Pada kebanyakan bahasa, pembicaraan tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan peranan bunyi-bunyi vokal. Vokal atau huruf hidup dalam fonetik adalah suara yang dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal kontraks dengan konsonan yang diciri khaskan dengan penutup atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Nah, itu pengertian vokal anak-anak. Selanjutnya, Ibu juga akan menjelaskan tentang teknik vokal. Dikutip dalam karya Teknik Vokal Paduan Suara pada tahun 2008, karya Simanung Khalid, beberapa teknik vokal yang harus diperhatikan yaitu ada intonasi, ada artikulasi, ada parasering, ada pernapasan, ada resonasi, dan ada sikap badan. Nah, dilansir juga dalam jurnal metode bernyanyi kategori lagu folklore atau estetik dalam paduan suara pada tahun 2003, Lamhot Basani Sihombing teknik vokal dijabarkan dalam beberapa hal anak-anak, yaitu 1. Pernapasan. Apa sih Bu pernapasan itu? Pernapasan itu merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam bernyanyi. Karena untuk memperoleh kemampuan pernapasan yang baik dalam bernyanyi, melakukan waktu yang sangat lama anak-anak. Nah, di sini juga di teknik pernapasan ini ada beberapa macam teknik pernapasan, yaitu yang pertama, teknik pernapasan dada. Teknik pernapasan dada ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengisi udara ke dalam paru-paru bagian atas. Teknik pernapasan dada ini juga kurang baik anak-anak digunakan dalam bernyanyi. Yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan perut ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara perut mengembung, rongga mulut membesar sehingga udara dari luar masuk memenuhi perut. Teknik pernapasan ini juga tidak tahan lama untuk menahan udara dan untuk mengeluarkan napas kurang mendapatkan kekuatan dari otot-otot perut anak-anak. Oleh karena itu, paru-paru menjadi lemah dan lelah. Pernapasan ini juga kurang menguntungkan digunakan saat bernyanyi. Selanjutnya ada pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma ini yang terletak pada sekat rongga dada dan rongga perut. Pernapasan diafragma merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara udara yang ada di paru-paru dapat ditahan dengan tidak merasa lelah sehingga napas dikeluarkan secara hemat dan teratur oleh diafragma dan otot-otot punggung bagian samping kiri dan kanan. Nah, itu pengertian pernapasan dan beberapa dari teknik pernapasan. Selanjutnya ada artikulasi. Artikulasi itu pengucapan. Artikulasi suara yaitu cara mengucapkan kata-kata sambil bersuara, meningkatkan cara pengucapan kata-kata agar mudah dimengerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, artikulasi dinyatakan sebagai lafal, pengucapan kata, dan perubahan rongga dan ruang dalam suara untuk menghasilkan bunyi bahasa anak-anak.
Selanjutnya yang ketiga ada parasering. Melansir dari Card and Modifier SJ pada tahun 2011 dalam buku yang berjudul Kamus Musik, mengatakan parasering adalah sejumlah berirama yang merupakan satu kesatuan dan diakhiri dengan jelas dengan penghentian sementara, koma, di tengah kalimat dan penghentian yang meyakinkan pada akhir titik. Yang keempat ada resonansi. Resonansi ini usaha untuk memperindah suara dengan menggunakan rongga-rongga udara yang turun bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan anak-anak. Yang kelima ada intonasi. Intonasi ini merupakan tinggi rendahnya suara, nada, dan harus dijangkau dengan tepat. Yang keenam ada sikap badan. Sikap tubuh yang baik pada saat bernyanyi adalah dengan cara berdiri atau duduk dalam posisi yang benar, sehingga memberikan keleluasaan pada proses pernapasan dan akan mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Nah, itu pengertian vokal dan teknik-teknik vokal. Mungkin di pertemuan pertama ini Ibu cukupkan. Ibu akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di minggu kedua anak-anak. Assalamualaikum anak-anak Ibu, semangat pagi. Udah siap untuk belajar? Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas alat musik yang bisa kita mainkan. Mulai dari alat musik melodi sampai alat musik persuasi. Alat musik melodi yaitu alat musik yang bisa menghasilkan nada. Contohnya ada piano, pianika, recorder, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada alat musik persuasi. Alat musik persuasi ini yang bisa menghasilkan bunyi yang biasanya dijadikan sebagai pengiring anak-anak. Contohnya ada drum, ada gendang, ada rebana, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Ibu akan membahas salah satu alat musik melodi. Salah satunya pianika. Nah, pianika ini salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup dan ditekan. Nah, selain pianika juga ada alat musik lainnya seperti recorder, suling, trompet, klarinet, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal bagian-bagian dari pianika, oke? Pertama, kita mengenal badan pianika. Ini dinamakan badan pianika. Di sini ada tuts yang berwarna putih dan ada tuts yang berwarna hitam. Biasanya tuts yang berwarna putih ini jumlahnya ada 19 buah anak-anak. Sedangkan tuts yang berwarna hitam ini jumlahnya ada 19 buah. Ada 13 buah, maaf. Lalu di belakang sini ada garis-garis, fungsinya untuk mengeluarkan udara pada saat ditiup. Selanjutnya ini ada selang pianika. Selang pianika ini yang bentuknya tabung ini kita sambungkan ke badan pianika. Ke sini, sambungkan ke badan pianika ini. Sementara ujung pipi ini kita gunakan untuk ditiup. Sekarang kita mengenal nada di tuts pianika ini. Ada nada dalam musik biasanya dibaca dengan bentuk notasi. Ada notasi angka dan ada notasi balok. Nah, yang sering digunakan dalam seni ini yaitu notasi angka. Mungkin anak-anak Ibu sudah pada tahu dengan notasi angka kan? Ya, betul. Notasi angka itu do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Nah, do di sini dituliskan dengan 1, re dituliskan dengan 2, mi dituliskan dengan angka 3, fa dituliskan dengan angka 4, sol dituliskan dengan angka 5,
La dituliskan dengan angka 6, Si dituliskan dengan angka 7. Lalu kita mengenal Do tinggi dituliskan dengan angka 1 atau 1 di atasnya ada titik atau I anak-anak. Nah, Do ini anak-anak terletak di sini. Di sini yang sebelah putih, di sini ada Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, dan Do. Nah, ini termasuk ke dalam oktav sedang. Lalu di sebelah sini ada oktav tinggi. Dan yang paling ujung 4 tuns yang berwarna putih ini termasuk dengan oktav rendah anak-anak. Semakin ke kanan ke sini, maka nada semakin tinggi. Sedangkan jika nada semakin ke kiri sini, maka nada akan semakin rendah anak-anak. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan, ibu akan menyanyikan sebuah lagu dari pianika. Anak-anak nanti simak ya, nanti ibu tanya, ibu menyanyikan lagu apa nih? Nah, apa anak-anak tahu lagu apa yang ibu mainkan tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak nih? Ya, betul. Lagunya Tanah Airku, ciptaan dari Ibu Sun. Di pertemuan 2 ini mungkin ibu cukupkan saja ya anak-anak. Sebelum ibu menutupi pembelajaran ini, apa ada yang mau ditanyakan terkait materi yang tadi yang sudah ibu jelaskan? Ada yang mau ditanyakan gak nih? Alhamdulillah kalau anak-anak pada mengerti, ibu tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, nanti di rumahnya lebih berlatih lagi ya cara memainkan pianika. Oke? Assalamualaikum anak-anak ibu, semangat pagi. Udah siap untuk belajar? Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, siapa nih yang suka bermain musik? Biasanya anak-anak pada main musik apa nih? Ibu pengen tahu dong, kalian pada main musik apa nih? Nah, kali ini ibu akan mengenalkan salah satu alat musik melodi, namanya recorder. Recorder ini alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup anak-anak. Recorder ini juga memiliki bentuk seperti tabung dan memiliki lubang-lubang kecil dari atas sampai bawah. Recorder ini terdiri dari 3 bagian anak-anak. Di atas ini merupakan bagian kepala recorder. Di sini merupakan bagian badan recorder dan di sini merupakan kaki recorder. Nah, pada bagian ini fungsinya untuk ditiup anak-anak. Lalu bagian ini fungsinya tempat mengeluarkan udara pada saat ditiup. Lalu pada bagian badan recorder terdapat 6 lubang dan bagian belakang recorder terdapat 1 lubang dan di bagian kaki recorder juga terdapat 1 lubang recorder. Lubang-lubang ini jika ditiup akan menghasilkan nada.
ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Sekarang Ibu akan mengasih tahu nih bagaimana sih peletakan jari-jari pada saat memainkan recorder. Jempol kiri diletakkan di belakang bagian recorder, telunjuk telunjuk kiri ini diletakkan di sini, jari tengah di sini, dan jari manis di sini. Sedangkan tangan yang bagian jari telunjuk kanan diletakkan di sini, jari tengah kanan diletakkan di sini, jari manis kanan diletakkan di sini, dan jari kelingking kanan diletakkan di sini. Lalu kalau sudah memegang kayak gini, mari kita akan mengenal alat musik ini. Ya betul, yang Ibu mainkan lagu Balonku Ada 5. Wah, ternyata anak-anak Ibu udah pada pinter nih menebak-nebak lagu. Berarti anak-anak Ibu sudah pada bisa dong memainkan recorder, benar? Nah, mungkin di pertemuan ketiga ini Ibu cukupkan saja ya anak-anak. Sebelum Ibu untuk pertemuan ini, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah kalau tidak ada, berarti anak-anak sudah pada paham semuanya ya. Jangan lupa nih anak-anak Ibu harus rajin belajar lagi, dan anak-anak juga harus rajin berlatih lagi di rumah cara memainkan pianika dan recorder. Ibu tutup pertemuan 3 ini ya anak-anak. Assalamualaikum. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak Ibu yang Ibu banggakan. Dadah.